Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat. Pada kali ini, MT Academy Indonesia akan berbagi informasi kembali dan pengetahuan tentang farmakologi. Nah, farmakologi ini merupakan satu materi yang disampaikan pada mata kuliah dasar biomedis 2 di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, kita hari ini akan berbicara tentang konsep dasar dari farmakologi itu sendiri. Baik, kita akan masuk pada slide berikutnya. Oke, apa itu farmakologi? Nah, secara definisi, maka farmakologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang sejarah, kemudian asal-usul, sifat fisik, sifat kimia, kemudian cara mencampur dan membuat obat, dan juga mempelajari tentang efek dari obat terhadap fungsi biokimia sel tubuh. Kemudian juga fungsi fisiologi tubuh, cara kerja obat, absorpsi obat, kemudian distribusi obat. Selanjutnya juga di dalam farmakologi ini kita bicara tentang biotransformasi obat, ekskresi dari obat, efek racunan obat, serta penggunaan dari obat. Sebelum kita masuk pada konsep dasarnya, ada baiknya kita bicara terlebih dahulu tentang bagaimana sih sejarah dari farmakologi. Nah, sejarah dari farmakologi ini dibagi menjadi dua periode, yaitu periode kuno dan periode modern. Kita akan sampaikan satu persatu bagaimana perkembangan-perkembangan yang terjadi pada periode kuno dan periode modern. Oke, kita akan bicara tentang periode kuno sebagai sejarah dari farmakologi. Nah, periode kuno ini terjadi sebelum tahun 1700 yang ditandai dengan observasi empirik dari penggunaan obat yang dapat dibaca pada materia medica. Materia medica kemudian juga pada catatan tertua yang dijumpai pada pengobatan Cina dan Mesir. Nah, dalam masa periode kuno ini terdapat beberapa ahli farmakologi dari zaman periode ini. Yang pertama adalah Claudius Galen. Nah, Claudius Galen ini merupakan orang pertama yang mengenalkan bahwa teori dan pengalaman empirik itu berkontribusi seimbang dalam penggunaan obat. Kemudian yang kedua adalah Theophrastus von Hohenheim atau yang lebih dikenal dengan Paracelsus. Nah, dia mengatakan bahwa semua benda yang beracun itu tentunya juga akan sangat tergantung pada dosis yang ada pada kandungan tersebut. Nah, sehingga dikatakan pula bahwa dosis itu sendiri akan menyebabkan sesuatu itu beracun atau tidak beracun. Oke, yang berikutnya adalah pada masa periode kuno ini ahli yang kita kenal yaitu Johann Jacob Weber yang menekankan bahwa yang kemudian itu sampai hari ini juga dipegang pada penelitian-penelitian yang akan sangat terkait dengan obat atau yang berhubungan dengan penggunaan alat atau obat itu sendiri pada manusia, maka dalam
yang disampaikan oleh Johann Jacob ini sendiri menekankan bahwa perlunya melakukan satu proses verifikasi dengan eksperimentasi hewan, ya, hewan percobaan terhadap tindakan-tindakan farmakologis atau toksikologis, sehingga terkait dengan penggunaan atau eksperimentasi yang berhubungan dengan obat itu tidak boleh dilakukan terlebih dahulu kepada manusia. Nah, sehingga bisa dilakukan percobaan-percobaan farmakologis ini dan kondisi toksisitas atau toksikologi atau racun yang terkandung di dalam zat obat tersebut atau senyawa kimia tersebut pada uji coba dengan hewan. Pada periode berikutnya kita akan bicara masuk pada periode modern. Nah, pada periode modern ini kita akan dimulai pada abad 18 sampai 19. Nah, yaitu mulai dilakukan penelitian eksperimental tentang perkembangan obat, tempat dan cara kerja obat pada tingkat organ dan jaringan. Nah, kita akan mengenal Rudolf Buchheim. Ini adalah yang mendirikan the first Institute of Pharmacology di University of Dorpat. Dan yang kedua adalah Oswald Smedberg. Ini merupakan seorang internis bersama dengan Bernhard Naunin. Ini yang menerbitkan jurnal farmakologi pertama. Dan yang terakhir adalah John G. Abel. Ini dikenal sebagai the father of American Pharmacology, yang merupakan orang Amerika pertama yang berlatih di Smedberg Laboratory dan merupakan pendiri dari The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics yang telah dipublikasi dari tahun 1909 sampai dengan sekarang. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana sebenarnya sejarah panjang dari perjalanan farmakologi ini. Nah, kita akan lihat sejarahnya itu mulai dari tahun 1937 di sini. Nah, pada tahun tersebut lebih dari 100 orang meninggal karena gagal ginjal akibat dari eliksir sulfanilamid yang dilarutkan di dalam etil N-glikol. Nah, kejadian ini kemudian memicu diwajibkannya untuk melakukan uji toksisitas praklinis untuk pertama kalinya. Dan selain itu, industri farmasi juga diwajibkan untuk melaporkan data klinis tentang keamanan obat sebelum obat itu dipasarkan. Kemudian di tahun 1950-an ditemukan kloramfenikol yang dapat menyebabkan terjadinya anemia aplastis. Dan tahun 1952 pertama kali diterbitkan ada buku tentang efek samping obat. Dan kemudian pada tahun 1960 dimulainya program monitoring efek samping obat atau yang dikenal dengan istilah MESO. Dan pada tahun 1961 itu terjadi bencana karena penggunaan thalidomid, hipnotik lemah tanpa efek samping dibandingkan golongannya. Namun ternyata menyebabkan cacat janin. Nah, studi epidemiologi di utero memastikan bahwa penyebabnya adalah thalidomid, sehingga dinyatakan bahwa thalidomid ditarik dari peredaran karena bersifat teratogen.
1962, regulasi obat lebih diperketat dengan diharuskannya untuk melakukan uji toksikologi sebelum diuji pada manusia. Dan setelah itu, sejak tahun 1970-an hingga 1990-an, mulai banyak dilaporkan kasus efek samping obat yang sudah lama beredar. Nah, pada tahun 1970-an, Cleoquinol itu dilaporkan menyebabkan neuropati subakut mielooptik. Nah, efek samping ini baru diketahui setelah 40 tahun obat itu digunakan. Diethylstilbestrol itu diketahui menyebabkan adenokarsinoma serviks. Nah, setelah 20 tahun digunakan secara luas. Selain itu, masih banyak lagi penemuan-penemuan efek samping obat yang menyebabkan terjadinya pencabutan izin edar atau pembatasan pemakaian. Nah, berbagai kejadian ESO yang dilaporkan tadi atau efek samping obat tadi itu memicu terjadinya pencarian metode baru untuk studi efek samping obat pada sejumlah besar pasien. Nah, hal ini kemudian juga memicu adanya pergeseran dari studi efek samping ke studi kejadian ESO. Nah, pada tahun 1990-an, maka dimulai penggunaan farmakoepidemiologi untuk mempelajari efek obat yang menguntungkan. Nah, aplikasi ekonomi kesehatan untuk studi efek obat, studi kualitas hidup, dan lain-lainnya. Nah, studi farmakoepidemiologi semakin berkembang dan pada tahun 1996 dikeluarkanlah Guidelines for Good Epidemiology Practice for Drugs, Device, and Vaccine Research di Amerika Serikat pada waktu itu. Tadi kita sudah bicara terkait dengan bagaimana perjalanan dari farmakologi. Sekarang kita akan bicara tentang apa saja ruang lingkup dari farmakologi itu sendiri. Nah, dalam farmakologi ada beberapa ilmu yang terkait, yaitu farmakognosi, kemudian farmasi, farmakop, farmakodinamika, farmakokinetika, farmakoterapi, toksikologi, dan farmasetika. Nah, selama ini kita mungkin hanya mengenal istilah farmasi atau farmakologi saja, tetapi sekarang kita akan dapat lebih mengenal lagi beberapa ilmu yang terkait dengan farmakologi. Nah, mari kita kenal satu persatu ilmu yang terkait dengan farmakologi. Yang pertama kita akan mengenal apa yang disebut dengan farmakognosi. Nah, farmakognosi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian tanaman atau hewan yang dapat digunakan sebagai obat alami yang telah melewati berbagai macam uji seperti uji farmakodinamik, uji toksikologi, dan biofarmasetika. Nah, yang perlu diketahui pula bahwa alam ini memberikan kepada kita bahan alam dan dari darat dan laut berupa tumbuhan maupun hewan dan mineral yang jika diadakan atau diidentifikasi dan menentukan sistematikanya, maka akan diperoleh bahan alami yang berkhasiat obat. Nah, apabila bahan alami yang berkhasiat obat ini dikoleksi, dikeringkan, diolah, diawetkan, dan disimpan, maka akan diperoleh bahan yang siap pakai atau yang disebut dengan istilah simplicia. Nah, disinilah keterkaitannya dengan farmakognosi nantinya. Kemudian kita akan masuk kepada beberapa istilah dalam pelajaran farmakognosi ini, ya, dalam ilmu farmakognosi ini. Oke, istilah yang pertama dalam ilmu farmakognosi ini adalah simplicia. Simplicia didefinisikan sebagai bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga. Nah, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Oke, berikutnya adalah simplicia nabati. Nah, simplicia nabati ini adalah simplicia berupa tanaman utuh, bagian dari tanaman ataupun eksudat tanaman.
Apa itu eksoda tanaman? Nanti kita akan bahas. Kemudian simplicia hewani. Nah, simplicia hewani ini adalah simplicia berupa hewan utuh, bagian hewan ataupun zat-zat yang berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni. Oke. Berikutnya, nah, tadi kita sampaikan tentang eksudat tanaman. Nah, eksudat tanaman di sini adalah isi dari sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau isi sel dengan cara tertentu yang dikeluarkan dari selnya, atau zat-zat nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya dan belum berupa zat kimia murni. Nah, tadi kita juga sampaikan ada jenis simplicia tanaman dan simplicia hewan. Nah, selain itu juga ada simplicia mineral, ya. Simplicia mineral di sini yaitu simplicia yang berupa mineral atau pelikan yang belum diolah atau diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Berikutnya kita akan kenal istilah alkaloida. Nah, alkaloida merupakan suatu basa organik yang mengandung unsur nitrogen, pada umumnya berasal dari tanaman yang mempunyai efek fisiologis yang kuat atau keras terhadap diri manusia. Istilah berikutnya dari farmakognosi yaitu glikosida. Nah, glikosida ini merupakan suatu zat yang oleh enzim tertentu akan terurai menjadi satu macam gula, serta satu atau lebih dari zat gula. Nah, berikutnya adalah enzim. Enzim yaitu biokatalisator yang berupa senyawa atau zat yang berfungsi mempercepat reaksi biokimia atau metabolisme dalam tubuh organisme. Kemudian yang berikutnya adalah vitamin. Nah, vitamin yaitu suatu zat yang dalam jumlah sedikit sekali diperlukan oleh tubuh manusia untuk membentuk metabolisme tubuh. Selanjutnya istilah hormon. Hormon yaitu suatu zat yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin yang mempengaruhi faal atau fungsi dari tubuh dan mempengaruhi besar bentuk tubuh. Kemudian yang ke-11 adalah pemerian, yaitu uraian tentang bentuk, bau, rasa, warna dari simplicia yang kemudian merupakan informasi. Jadi pemerian ini merupakan informasi yang diperlukan pada pengamatan terhadap simplicia nabati yang berupa bagian tanaman yang di dalamnya terdiri dari kulit, daun, akar, dan lain sebagainya. Terakhir, kita akan bicara tentang farmasi, yaitu ilmu yang mempelajari cara membuat obat, cara mencampur obat, dan mempelajari formulasi obat. Nah, demikian tadi adalah istilah-istilah dalam ilmu farmakognosi yang merupakan bagian dari farmakologi. Berikutnya adalah farmakop. Nah, farmakop ini adalah istilah untuk buku panduan yang memuat persyaratan kemurnian sifat fisika, kimia, cara pemeriksaan, serta beberapa ketentuan lain yang berhubungan dengan obat-obatan. Nah, farmakop ini berasal dari kata farmakon yang artinya racun atau obat, dan pole yang artinya membuat. Berikutnya yaitu farmakodinamik. Nah, farmakodinamik ini adalah bagian dari ilmu farmakologi yang mempelajari efek biokimia dan fisiologi obat serta mekanisme kerjanya. Nah, tujuan mempelajari mekanisme kerja obat adalah untuk bisa meneliti efek utama dari obat, mengetahui interaksi obat dalam sel, dan juga mengetahui urutan peristiwa serta spektrum efek dan respons yang terjadi. Nah, farmakodinamik ini lebih fokus membahas dan mempelajari seputar efek obat-obatan itu sendiri
di dalam tubuh, baik dari sisi fisiologis maupun biokimia terhadap berbagai organ tubuh, serta mekanisme kerja obat-obatan di dalam tubuh manusia. Nah, farmakodinamik ini juga sering disebut dengan aksi atau efek obat. Oke, berikutnya kita bicara tentang ilmu farmakokinetik. Nah, farmakokinetik di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang penyerapan atau yang dikenal dengan istilah absorpsi, kemudian obat penyebaran, ya penyebarannya, yang disebut dengan istilah distribusi, kemudian mekanisme kerja obat atau metabolisme, dan pengeluaran atau ekskresi obat. Nah, dengan kata lain bahwa farmakokinetik di sini adalah ilmu yang mempelajari pengaruh tubuh terhadap suatu obat. Oke, kita akan masuk berikutnya mempelajari tentang bagian dari farmakologi, yaitu farmakoterapi. Nah, farmakoterapi di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan obat untuk penyembuhan suatu penyakit. Nah, farmakoterapi di sini membahas mengenai penggunaan serta kedudukan obat dalam tata laksana terapi suatu penyakit. Nah, jadi selain mempelajari mengenai obat-obatan, mulai dari bentuk, sediaannya, hingga farmakokinetika dan farmakodinamikanya, farmakoterapi juga mempelajari mengenai berbagai penyakit, mulai dari definisi penyakit itu apa, prevalensinya, patofisiologi, etiologi, diagnosis, tanda dan gejala, faktor risiko, penanganan non-farmakologis, penanganan farmakologisnya, dan sampai kepada interaksi obat. Nah, tujuan utama yang diharapkan dari farmakoterapi ini adalah di mana nantinya seorang tenaga apoteker itu dapat menguasai farmakoterapi, ya, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk berkontribusi secara optimal dalam pengobatan pasien, terutama terkait dengan pemilihan obat yang paling tepat dan ekonomis. Nah, farmakoterapi juga merupakan salah satu bagian dari ilmu dalam rumpun ilmu farmakologi yang dapat dikatakan sebagai terapan atau ujung tombak dari semua ilmu dalam rumpun ilmu farmakologi. Dan pada hakikatnya semua ilmu dalam rumpun ilmu farmakologi akan bermuara pada cara obat dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup fungsi fisiologis sistem tubuh manusia. Berikutnya kita akan mengenal istilah toksikologi. Nah, toksikologi ini juga merupakan bagian dari farmakologi yang mempelajari tentang keracunan-keracunan yang ditimbulkan oleh bahan-bahan kimia, terutama yang disebabkan oleh karena pemberian obat. Nah, dalam ilmu toksikologi ini dipelajari tentang penyebab-penyebab keracunan, cara pengobatannya, tindakan-tindakan yang dapat diambil untuk mencegah keracunan, dan lain sebagainya. Dan kemudian dalam kehidupan modern kita mungkin akan banyak mengenal istilah toksikologi ini seperti insektisida, pestisida, zat pengawet makanan, dan zat-zat lain lagi yang dapat menyebabkan terjadinya keracunan. Nah, sehingga peranan dari toksikologi ini juga sangat penting. Terakhir kita bicara tentang farmasetika. Nah, farmasetika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang cara penyediaan obat, meliputi pengumpulan, pengenalan, pengawetan, dan pembakuan bahan obat-obatan. Nah, farmasetika ini juga merupakan seni dari peracikan obat, serta pembuatan sediaan farmasi menjadi bentuk tertentu hingga siap digunakan sebagai obat, serta perkembangan obat yang meliputi ilmu dan teknologi pembuatan obat dalam bentuk sediaan
yang dapat digunakan dan diberikan kepada pasien. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan tentang dasar dari farmakologi. Semoga dapat memberikan manfaat, dan tentunya agar Anda tetap bisa menikmati informasi-informasi dan materi-materi dalam MT Academy Indonesia sebagai saluran pembelajaran online bidang kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat, maka mohon luangkan waktu Anda nanti untuk menekan tombol subscribe, kemudian berikan komentar Anda, dan like serta share materi-materi ini sehingga makin banyak orang yang dapat menikmati informasi-informasi terkait dengan materi-materi kesehatan. Dan bagi Anda yang mengikuti pembelajaran hari ini dapat kemudian melanjutkan pada sesi berikutnya untuk mengisi kuis yang dapat Anda ketik linknya pada link yang sudah disediakan dalam video ini. Silakan Anda catat dan ikuti kuis tersebut. Batas waktu untuk pengisian kuis itu adalah di tanggal 14 bulan 5 tahun 2020 jam 24. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu kembali pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.